Tiap Selasa jam 4 sore di gereja. Ada juga apa kabarnya teman-teman di rumah? Baik, acungi jempol dong, acungi. Masalah itu bisa membuat kita percaya sama sampai Yesus itu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Shalom Troopers. Wow, yes, ketemu lagi nih hari ini. Walaupun belum bisa ketemu secara offline ya, kita masih ibadah secara online, tapi kita harus tetap dengan semangat yang sama, tetap dengan antusias yang sama buat memuji Tuhan kita ya. Yuk sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama mau berdoa dulu teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih izinkan kami untuk beribadah Tuhan, walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu tetap sama Tuhan, melawat setiap kami Tuhan, ada di setiap rumah kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru, kami mendapat semangat yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih menyertai kami Tuhan. Sebentar kami ibadah Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Yes teman-teman, sekarang kita mau memuji nama Tuhan sama-sama. Yuk kita sama-sama semangat. Kita mau teriakan Allah bangkit, bersoraklah. Yuk sekarang kita mau nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Wow, oh, oh, 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 wow, oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari pertama. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Cerahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. Yes, mantap, kita sudah bersama-sama ya. Tadi sudah bersorak-sorai, kita sudah bersuka cita memuji nama Tuhan kita. Sekarang tiba saatnya kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau siapkan hati kita buat menerima firman Tuhan. Kita mau sembah Dia. Dia sumber kekuatan kita. Dia permata hati kita. Hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh, indah bagi-Mu Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh, jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh, kasih-Mu Yesus, jadikanku
kasih-Mu, ubahkanku, kuatkanku. Terima kasih Tuhan, kami datang sembah Kau Yesus, sumber kekuatan kami. Terima kasih. Ya, Kak Trooper, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, kami bersyukur atas setiap detik dalam hidup kami. Kalau hari ini Kau masih izinkan kami hidup, kami percaya semuanya karena kasih karunia-Mu, karena Kau mau kami mengerjakan sesuatu buat hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pemberitaan firman hari ini, berkati anak-anak Kak Trooper juga yang di rumah mendengarkan, kiranya Roh Kudus Kau bekerja dalam hati setiap kami. Pakai hamba-Mu, bukan pengetahuan, bukan kemampuan manusia, bukan kerennya manusia, tapi isi hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Kak Trooper, kau senang sekali ya, kita boleh berjumpa. Lama ya kita nggak ketemu karena kau sempat bertapa. Dan hari ini kalau kamu lihat, kau di semuanya karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Yuk mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama baca firman Tuhan dari Kejadian 37 ayat 23 ya. Ini kisah tentang Yusuf, satu rangkai, tapi kau akan ambil perbagian. Tapi kalian boleh ingat-ingat cerita sekolah minggu, atau boleh dibaca lagi secara utuh ya. Kejadian 37 ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang dibuat ayahnya, jubah yang keren, jubah yang luar biasa, jubah maha indah yang dipakainya itu ya. Kita bilang jubah maha indah. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Siapa yang tahu rencana sebetulnya dari kakak-kakak Yusuf? Yusuf mau dibuang aja ke hutan, ke binatang buas, pateni wae, hilangkan aja. Ya, rencana sebetulnya akan dibunuh. Tapi Ruben bilang jangan, dibuang aja. Pikirnya supaya bisa menyelamatkan diri, kembali ke rumah ayahnya. Ya, itu rencana awalnya. Tapi iblis nggak butuh Yusuf mati. Iblis cuman butuh apa? Yusuf kehilangan mimpinya. Hari itu, hari terburuk dalam hidup Yusuf. Yusuf mengalami transisi hidup langsung, ya, nggak pakai abu-abu, langsung dari putih, dari terang jadi gelap hidupnya. Dari yang tadinya anak kesayangan, hidupnya enak, nggak mikir makan, nggak mikir susahnya hidup ya, kakak-kakaknya kerja. Yusuf di rumah, anak kesayangan, bajunya terbaik, semuanya terbaik, hidupnya sempurna. Ya, orang kawan bilang tahu susah, nggak pernah susah. Tapi tiba-tiba nggak ada permulaan apa-apa. Hari itu hidup Yusuf berubah total. Dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Itu ada garis yang tebal. Ada dua bagian hidup Yusuf. Hari itu Yusuf masuk babak baru tanpa persiapan. Ya, tanpa persiapan, nggak pernah kepikiran sebelumnya. Ternyata firman Tuhan yang kalau bikin lagu itu ya, yang tak pernah ternyata bukan cuma sesuatu yang baik, tapi apa yang nggak pernah kita pikirkan, mungkin itu sesuatu yang buruk juga Tuhan sediakan dalam hidup kita.
Ya, kalau sekolah minggu, wah kan nggak pernah kepikiran kamu bisa jadi dokter. Kamu nggak pernah kepikiran, tapi Tuhan bisa bikin kamu jadi dokter. Ya, itu benar. Tapi ada satu sisi yang jarang diungkap dari ayat itu, yang nggak pernah dipikirkan, yang nggak pernah timbul. Itu bisa jadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang mengerikan dalam hidupmu. Ya, kita masuk dalam fase yang baru tanpa persiapan, kaget. Ya, ada banyak contohnya. Tiba-tiba orang tuamu mengalami kesulitan dalam bisnis. Ya, kamu yang tadinya kecukupan tiba-tiba harus, wah ini nggak boleh. Kamu yang tadinya handphonenya terbaru, wah harus ngirit. Itu ada seperti itu ya. Seringkali dalam hidup Tuhan izinkan kita mengalami satu garis yang tegas antara putih dan hitam, antara terang dan gelap. Langsung gelap hidup. Ya, kau tahu Tuhan izinkan kita God trooper ya, kita ini satu, kita ini keluarga. Kalau ada yang satu sakit, semuanya sakit. Satu bersedih, semuanya bersedih. Dan kita ngalami ya, ada dua adik kita, teman kita yang Tuhan izinkan ngalami seperti Yusuf. Nggak kepikiran sebelumnya, Tuhan izinkan terjadi. Ya, Tuhan ambil orang tuanya, ayahnya, tulang punggung keluarga. Ada Kiara, ada Indah. Kau percaya itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup. Persis, semuanya langsung kaget, semuanya langsung berubah. Ya, kau sendiri ngalami ya, kau kehilangan maminya kau. Itu kemarinnya masih ketawa-tawa, masih makan bareng, besoknya udah nggak ada, gitu aja. Kaget, dan sehari itu semuanya berubah. Ya, permasalahannya berubah, semuanya berubah. Ya, mungkin kau akan mengalami ketawamu, sukacitamu nggak seperti sebelumnya. Ya, Tuhan seringkali izinkan seperti itu. Ada masalah yang berat yang mungkin kamu nggak siap hadapi. Sama seperti Yusuf. Hari itu mimpi Yusuf hilang. Semua mimpinya yang keren-keren itu, yang saudaranya tunduklah, yang apa, semua selesai udah. Bubar, mimpinya selesai. Yusuf nggak punya mimpi. Ya, seringkali di hari terburuk dalam hidup kita, mimpi kita hilang. Mimpi kita hilang. Seringkali sesuatu yang buruk terjadi di tengah ekonomi yang susah ya. Mungkin papa bilang, papa nggak bisa kuliahin kamu setidaknya tahun ini. Wah, itu mimpi langsung hilang. Mimpi langsung hilang. Itu yang terjadi atas hidup Yusuf. Ya, mimpi Yusuf hilang. Tuhan izinkan, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Poin yang pertama, Pak mau bilang, kamu pasti tahu ya akhir kisah hidup Yusuf. Kamu pasti, Yusuf itu akhirnya dijual ke Potifar. Wah, mending enak hidupnya. Lalu Tuhan izinkan jatuh lagi, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, hidupnya naik turun kayak roller coaster. Tapi kalau mau bilang satu hal, gak ada satu orang pun di dunia, gak ada satu kejadian pun di dunia, gak ada satu masalah terberat apapun di dunia yang bisa membatalkan rencana Tuhan dalam hidup. Gak bisa membatalkan mimpimu, ya, mimpi Tuhan atas hidupmu. Garis bawahi ya, mimpi Tuhan, bukan mimpimu. Mimpimu bisa salah, tapi mimpi Tuhan atas hidupmu. Yusuf itu dapat mimpi dari Tuhan, nggak ngarang sendiri ya. Kalau mimpimu, oh aku mau ini, itu bisa aja salah. Tapi mimpi Tuhan, rencana Tuhan atas hidupmu nggak akan pernah bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun, oleh keadaan apapun. Yang pertama catat itu ya. Nggak ada satupun yang bisa membatalkan rencana yang luar biasa atas hidup. Jadi hari ini kalau engkau sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kamu putus asa, hidupmu seperti gelap, atau mungkin nanti
Mungkin nggak hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini merema dalam hidupmu. Nggak ada satupun rencana Tuhan yang bisa dibatalkan oleh siapapun. Poin yang kedua, Yusuf, kamu ikuti ya sampai terakhir. Kamu tahu Yusuf dipakai di Mesir, tapi Yusuf mengikuti prosesnya. Dia dibentuk dalam kondisi yang buruk, dia diproses, dia belajar. Yang kedua, dalam posisi terendah dalam hidupmu, tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk belajar, untuk mengembangkan diri, untuk melatih diri, selain saat kamu berada dalam titik-titik terendah dalam hidupmu. Ya, catat baik-baik. Kalau kamu merasa ini titik terendah dalam hidupmu, itu kesempatanmu untuk belajar, kesempatanmu untuk mengembangkan diri, kesempatanmu untuk merubah pola pikirmu, kesempatanmu untuk mematangkan hidupmu, kesempatanmu untuk memperbesar imanmu, kesempatanmu untuk semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Enggak ada masa yang lebih baik daripada masa terendah dalam hidup. Ya, Yusuf waktu dia diizinkan masuk penjara, semua ada jalannya ya. Sampai suatu hari Raja Firaun bermimpi tentang 7 gandum yang gemuk, 7 gandum yang kurus-kurus, sama kebo ya, kerbau, lembu yang gemuk dan kurus. Tapi anehnya yang kurus ini memakan yang lemu-lemu. Jadi cincin memakan kaot, kira-kira gitu ya. Yang kurus makan yang lemu-lemu. Semua orang bingung, lalu Yusuf dipanggil, suruh mengartikan mimpi. Yusuf bilang mimpinya bahwa akan ada 7 masa kelimpahan dan 7 masa kesukaran. 7 masa kesukaran. Lalu setelah diartikan, Firaun tanya, "Lah aku kudu piye?" Ini yang jawab nih. Yang jawab Yusuf. Yusuf karena melewati proses yang luar biasa, naik turun, dia tahu hidup itu kadang senang, kadang enggak. Dia tahu, dia lewati prosesnya. Dia dibentuk Tuhan, dia belajar. Ini yang ngomong Yusuf nih. Gini aja. Padahal Firaun ini raja yang hebat. Dan tentunya ada banyak orang hebat yang bisa ngomong. Yusuf ngomong, siapkan orang-orang. Untuk apa? Mengumpulkan, menyimpan. Ya. Dia potong beberapa bagian dari hasil-hasil alam, dari hasil-hasil kerja, nabung dulu ya, kita persiapkan diri, kita manage. Kau yakin betul ini nggak akan muncul dari dalam hati Yusuf, menurut Yusuf, kalau Yusuf nggak diproses oleh Tuhan, kalau Yusuf nggak ngalami jatuh bangunnya hidup, kalau Yusuf nggak dari sumur, nggak dari penjara, kalau Yusuf nggak ada di tempat-tempat itu, kau yakin ini nggak mungkin ada dalam pikiran Yusuf. Tapi Yusuf menjelma tiba-tiba dari bukan siapa-siapa. Sepertinya bukan siapa-siapa, tapi ada proses yang luar biasa. Yusuf belajar. Yusuf pasti di penjara kenal, wah ini salahnya ini, wah ini kalau gini ya, banyak masalah. Sehingga Yusuf menjadi bukan seorang pemimpi aja ya, tapi problem solver, pemecah masalah yang luar biasa. Karena Yusuf belajar. Jadi pastikan ketika kamu merasa wah ini titik terburuk dalam hidupmu, itu kesempatanmu untuk belajar, untuk kreatif. Wah, papa mamaku kesulitan keuangan, wah aku mungkin bisa bantu, aku jual ini, jual apa ya, wah di YouTube ada banyak, ada banyak cara. Kalau kata Tokopedia, mulai aja dulu ya. Tapi itu bukan firman Tuhan ya, itu kata Ivan. Tapi kira-kira kita harus kreatif. Saat titik terendah dalam hidupmu, itu adalah persiapanmu untuk naik ke puncak. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Lalu Yusuf, Tuhan izinkan memerintah atas Mesir, jadi tangan kanannya Firaun. Dia atur semuanya, dia jual, dia yang manage semuanya. Dia jadi perdana menteri lah kira-kira ya, jadi orang kepercayaan, jadi orang yang
ditakuti di Mesir. Nah, Trooper, saat itu kelaparan mulai terjadi. Ya, setelah 7 tahun kelaparan terjadi sampai akhirnya Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Ya, untuk membeli makanan. Lalu apa? Di ayat 9. Kejadian 42 ayat 9. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Kau suka sekali. Lalu Yusuf teringat akan mimpinya. Ternyata selama ini Yusuf nggak pernah lupa akan mimpi-mimpinya. Yusuf nggak pernah lupa akan janji Tuhan atas hidupnya. Nggak ada keadaan yang lebih buruk bagi seseorang. Nggak ada masa depan yang lebih suram bagi anak-anak muda selain daripada anak muda yang lupa janji Tuhan dalam hidupnya. Nggak ada keadaan yang lebih buruk, lebih sial ya, lebih apes, lebih mengenaskan daripada seorang muda yang lupa akan janji Tuhan atas hidupnya. Yusuf ingat, wah ini mimpinya, ini Tuhan. Yusuf langsung ingat, oh ini Tuhan sedang bekerja dalam hidupku. Lalu dilihat saudara-saudaranya ngerempong-rempong minta, dia ingat mimpinya itu. Dia ingat mimpi puluhan tahun yang lalu, yang sebetulnya udah tidak mau diingat-ingat. Yusuf udah nggak mau ingat masa lalunya, tapi Yusuf nggak pernah lupa janji Tuhan atas itu. Digenapi hari itu. Trooper, percaya deh, kalau Tuhan izinkan engkau ada dalam titik-titik terendah dalam hidup, tetap pegang janji Tuhan. Ya, ingat 3 hal tadi ya. Yang pertama, kamu harus ingat, tidak ada satupun orang, tidak ada satupun kejadian seburuk apapun, orang sejahat apapun, keadaan sejelek apapun, ya, pandemi sehebat apapun yang bisa membatalkan rencana Tuhan, mimpi Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, ketika kamu sedang melewati titik-titik terendah dalam hidupmu seperti Yusuf, itu kesempatanmu untuk belajar. Nggak ada waktu yang lebih baik, yang lebih hebat, yang lebih menguntungkan bagimu untuk belajar daripada saat kamu ada dalam titik terendah dalam hidup. Yang ketiga, ingat janji Tuhan. Nggak ada orang muda yang lebih buruk nasibnya daripada orang muda yang melupakan janji Tuhan atas hidupnya. Yang hidupnya asal ya wis ngalir aja, ya wis aku, apalagi yang aku bisa, enggak. Andalkan Tuhan apapun itu. Ya, mungkin hari ini temanmu yang sedang mengalami titik terendah, tapi kita nggak ada yang tahu. Mungkin besok kamu, apapun itu, Tuhan mempersiapkan kamu hari ini, bahwa hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Semua boleh angkat tangan, kau boleh taruh tanganmu di dada, kau akan berdoa. Tuhan Yesus, dalam kondisi apapun, kami percaya apa yang nggak pernah kami pikirkan, nggak pernah keluar dari mulut kami, itu terjadi atas hidup kami. Mungkin itu sesuatu yang baik, tapi kami juga percaya itu juga bisa menjadi sesuatu yang pertamanya buruk buat kami, pertamanya menakutkan buat kami, pertamanya membuat mimpi kami hilang, hidup kami hancur, menurut kami itu titik terendah, menurut kami habis. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memegang masa depan kami, dipegang semua masa depan anak-anak Trooper yang mengandalkan Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati masa depan mereka. Khusus berdoa buat Kiara, berdoa buat Indah, apapun yang terjadi dalam hidup mereka yang Kau izinkan, kami percaya Kau akan buat mereka seperti Yusuf, naik tinggi sampai kemuliaan Tuhan nyata atas hidup mereka. Tuhan diberkati Trooper, jaga kesehatan kami, jauhkan dari virus, dari segala penyakit,
Kami percaya Tuhan, kami boleh berkumpul lagi, beribadah bersama dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.